bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Dan dalam kasus ini, korban itu mempunyai hak untuk bisa melaporkan ke pihak yang berwenang untuk mencari keadilan sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk para pelaku pembulian di media sosial harusnya minta maaf agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu tuh sudah termasuk dalam nilai Pancasila, itu persatuan Indonesia, dan tidak boleh saling bertengkar di media sosial. Dan dalam konflik yang saat ini telah terjadi, bahwa seseorang mencaci maki orang lain dan belum mengetahui faktanya, itu harusnya mereka bermusyawarah dulu, jangan terlalu memfokuskan untuk mengolok-olok orang itu, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Dan kita harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak boleh untuk saling menjelek-jelekan seseorang, karena itu sudah masuk dalam nilai Pancasila yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Halo guys, kalian tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini ada perseteruan tentang seseorang dengan seseorang yang saling mengejek di media sosial, dan beberapa orang menyebarkan berita ini tuh kemana-mana, jadi viral di mana-mana. Dan kalian tahu bahwa perilaku seperti ini itu sudah melenceng dari etika dan adab, terutama dalam nilai-nilai Pancasila. Dan dengan prinsip Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, yang bahwa kita itu harus punya moral dan beretika baik pada kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, karena sekarang kan zaman globalisasi kan. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik, bahwa kita tuh harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak boleh saling mencaci maki. Kalian tahu nggak sih si Delima yang centil-centil itu, padahal dia tuh udah punya cowok, tapi dia tuh kayak nggak bisa menghargai cowoknya, sampai dia tuh sampai dia tuh kayak selingkuh. Gampang ya kalau anak centil itu kayak gitu ya, kelakuannya mulus banget, kayak nggak bisa dihargai gitu. Jadi kayak kita sebagai anak tuh kayak kasih nggak sih cowoknya, makanya tuh gak harus ya, kayak dia tuh harus dihujat habis-habisan sih kalau menurutku. Centil itu, padahal dia tuh udah punya cowok, tapi dia tuh kayak nggak bisa menghargai cowoknya, sampai dia tuh sampai dia tuh kayak nggak bisa menghargai cowoknya, sampai dia tuh sampai dia tuh kayak selingkuh. Gampang ya kalau anak centil itu kayak gitu ya, kelakuannya mulus banget, kayak nggak bisa dihargai gitu. Jadi kayak kita sebagai anak tuh kayak kasih nggak sih cowoknya, makanya tuh nggak harus ya, kayak dia tuh harus dihujat Salahku apa ya? Dari kemarin aku nggak buat apa-apa tentang yang enggak. Aku harus gimana? Wih, parah banget sih, ini trending nih mah, harus dikasih tahu nih. Lihat nih, parah banget nggak sih ngehujatnya? Kasian banget, tau nggak sih yang jadi korban? Parah nggak sih? Iya, parah banget. Parah banget nggak sih? Iya. Kita harus Screenshot, laporin ke. Ini harusnya Pak Polisi kan? Oh iya, Pak Polisi. Dilaporin kan? Aduh, kasian banget ya yang jadi korban. Aduh, gimana ya? Itu direkam, aku rekam dulu buat video. Iya, rekam. Parah sih. Parah sih. Parah, bro. Repot akunnya. Ya. Yang mana? Akunnya yang mana? Yang ini sih, yang ini. Kita harus menghujat balik sih, nggak terima dong. Iya. Gimana sih? Cemen banget sih, bisanya coba di sosmed, cemen.
banget gak sih? Ayo kita minta maaf, gak boleh kayak gitu. Halo kak, ini nih udah dibawain pelaku utama. Duduk sini. Ini mau minta maaf nih kak, soalnya udah dihujat satu Indonesia. Udah. Minta maaf cepetan. Ya, saya selaku orang yang sudah bilang kalau misalnya mbaknya centil, saya minta maaf. Yang betul. Saya minta maaf ya. Masa cuma gitu doang sih? Gak tulus dari hati deh. Udah, ini udah tulus, terus harus gimana lagi? Terus kakak gimana? Maafin gak? Kakak maafin? Gitu doang? Aku jadi kakak gak mungkin maafin dia gitu doang. Aku mau minta maaf. Ikhlas. Setidaknya ikhlas lah. Gini nih, kakak ngehujat kakak ini kenapa coba? Ya karena dia tuh cegil, centil, gak tahu punya pacar, punya cowok. Kenapa gak bisa menghargai cowoknya gitu loh? Emang kakak pernah lihat kakaknya ini centil? Ya pernah, dia tuh selingkuh gitu. Emang kakak selingkuh? Itu, apa yang kakak lihat itu bukan berarti itu yang sebenarnya. Seharusnya tuh harus kakak lihat nih, kakak telaah, kakak cari tahu. Masa kakak ngelihat habis itu kakak nyimpulin sendiri? Ya kan kenyataannya emang gitu. Tapi kakaknya bilang enggak. Yang mana percaya gue? Nah gimana kalau begitu? Jadi kakak sama kakak ini nih harus baikan, harus temenan, nggak boleh pecah-pecah kayak gitu. Kakak tahu nggak sih, kakak udah bikin kontroversi yang besar banget sampai kakak tahu udah di-review sama tiktokers terkenal. Kakak tahu kan orang-orang kayak gitu fansnya banyak, artinya ada yang pro sama kontra ke kakak tuh banyak. Takutnya itu merugikan kakak sendiri, bukan malah menguntungkan. Gara-gara kakak ngehujat kakak ini, malah diserang balik deh senjata makan tuan. Itu kita harus baik-baik sama orang, nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita hidup di negara yang berlandaskan Pancasila. Coba. Nah sekarang kita itu harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup serta pandangan hidup kita di negara ini. Jadi apapun yang kita lakuin, kita mikir dulu nih, udah sesuai belum sih sama nilai-nilai Pancasila. Takutnya malah menyimpang. Kakak tahu nggak, kalau misalnya kita udah menyimpang, artinya kita udah melakukan kesalahan. Nah sekarang kakak ini sama kakak ini jabat tangan dong, supaya kelihatan banget udah maaf-maafan. Nah dari sini kita tuh harus bisa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup serta pedoman hidup bagi kita. Jadi nggak boleh tuh kayak gitu-gitu lagi. Nanti Jadi pesan yang bisa diambil dari cerita video kita ini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama, kita harus menjaga moral dan etika kita. Dan yang kedua, kita menjaga sikap kepada orang lain. Dan ketiga, kita tidak boleh terpecah belah karena suatu konflik. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Yang kelima, kita sebagai warga Indonesia memiliki hak untuk keadilan. sekian dari kami.